Aku, Liwara, kesatria petir dari timur. Aku membawa kekuatan reaksi, cepat dan menyala. Tak ada logam yang bisa mengalahkan semangatku dalam medan reaksi ini. Liwara, semangatmu menggetarkan bumi. Namun kekuatan sejati bukan dari bereaksi cepat, melainkan dari ketenangan abadi. Kenapa kau hanya diam? Lawan aku, Aurana! Kadang diam adalah cara terbaik untuk mengakhiri reaksi yang tak perlu. Jadi, setiap logam punya kekuatan sendiri ya? Iya, Liwara. Kadang kekuatan justru ada di cara kita menahan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman BMK Academy. Ya, hari ini kita akan belajar lagi nih. Belajar tentang sesuatu hal yang baru. Nah, apa itu? Nah, tadi kita kan udah lihat ya tayangan video keren animasi tadi ya. Antara dua karakter, yaitu karakter si Liwara sama karakter si Aurana. Nah, si Liwara ini dia sebagai petarung ya, kayak mirip-mirip petarung aktif, kemudian kayak ibaratnya kayak prajurit kayak gitu. Kemudian Aurana, dia sebagai raja nih, sebagai raja di suatu istana. Nah, anggaplah si Liwara ini mirip kayak litium di kimia ya. Nah, di logam kimia, litium itu logam yang paling aktif, logam yang paling mudah teroksidasi. Sedangkan kebalikannya, aurana atau ibaratnya kayak logam emas nih di kimia, karena udah kelihatan nih, udah mahkotanya emas, bajunya emas, sarung tangannya emas, serba emas ya. Bahkan tongkatnya pun juga emas gitu. Dan kewibawaannya ya juga seperti layaknya logam emas, alias seperti udah kayak wow tinggi banget nih kewibawanya, seperti raja dan logam emas kayak gitu. Dan di logam emas ini kalau di kimia, dia logam yang paling susah untuk melepaskan elektron ya, paling susah untuk oksidasi. Oke, sehingga dia sering dibilang logam mulia atau logam paling stabil. Logam stabil ya, karena kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, emas itu kan digunakan sebagai perhiasan ya, dimana perhiasan ini tidak mudah bereaksi dengan air ataupun oksigen, sehingga jarang banget ya kita ngelihat emas itu berkarat. Oke, nah dua karakter ini di animasi tadi itu ada kaitannya sama materi kita di hari ini, yaitu materi deret volta. Nah, di deret volta itu adalah materi terspesifik di dalam sel volta, ya sel volta kimia ya. Nah, gimana sel volta ini temannya sel elektrolisis ya dalam lingkup elektrokimia. Oke, kemudian kita akan belajar dari volta. Berarti kalau belajar dari volta kita harus tahu dulu nih konsepnya apa. Konsep dari volta itu adalah logam-logam ya untuk yang memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron atau peristiwanya disebut teroksidasi dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Nah, ini sudah saya lihat. Nah, urutan logam berdasarkan kemampuan melepaskan elektron atau teroksidasi dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Oke, berarti di daerah kota ini kebanyakannya mayoritas logam semua dong? Iya, betul. Logam semua ya kalau di daerah kota. Berarti yang non-logamnya itu di sini cukup hidrogen aja nih kalau kita lihat ya teman-teman. Jadi hati-hati jangan sampai lupa kalau konsepnya itu kalau dalam foto itu istilahnya logam semua kecuali hidrogen. Nah, kita lihat dari foto itu ada apa aja sih? Coba kita lihat. Nah, kita lihat di sini ada logam Li sampai dengan aurum ya. Sama seperti video animasi sebelumnya ada litium sama emas ya. Nah, berarti di litium yang paling kiri ini kita bisa lihat dia yang paling aktif, sedangkan aurum dia yang paling stabil atau tidak mudah melepaskan elektron ya. Nah, di sini ada gambar orang nih, gambar orang lagi menengadahkan tangannya. Itu maksudnya apa sih Kak? Maksudnya itu sebagai pembatas antara reduktor kuat dengan reduktor lemah.
Nah, di sebelah kiri hidrogen itu dia memiliki sifat reduktor kuat. Berarti kebalikannya di sebelah kanan hidrogen dari Bi sampai Au, dia reduktornya lemah. Nah, reduktor itu apa? Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya, zat yang mengalami oksidasi. Oke, oksidasi itu apa sih? Oksidasi itu dia yang mudah melepaskan elektron. Ibaratnya di suatu unsur, itu kan ada yang namanya inti, terus ada elektron-elektron. Nah, ya. Nah, di sini ada elektron terluar. Nah, elektron ini nanti akan melepaskan. Nah, kekuatan melepaskannya itu atau kemampuan kemudahan ya, kemudahan dalam melepaskan elektron itu ada di dalam berat volta. Nah, berarti di sini kalau di sebelah kiri hidrogen itu menggambarkan reduktornya kuat, tapi artinya oksidatornya lemah. Ya, ingat ya. Kalau reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Terus kalau oksidator berarti zat yang mengalami reduksi. Nah, cara mengingatnya gimana nih? Ini kan banyak ya, ada berapa logam nih? 1, 2, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, ada 23 unsur di dalam berat volta. Nah, aku lihat di berbagai referensi lain itu ceritanya sedikit agak gak nyambung ya teman-teman. Dan juga ada yang dalam satu deret itu berbagai macam cerita. Ada cerita aku, ada cerita kamu, ada cerita sedia, sehingga jadilah cerita segitiga. Di sini enggak ya? Oke. Nah, di sini di dalam deret ini ada 2 cerita di sini ya. Yang pertama ada Lika baca namaku menjelang Ali minta izin cara Ferry canda. Kemudian cerita yang kedua ada Cowboy Ninja senengannya pembantu hamil sambil bilang cukup hangat agak pahit au. Nah ini ya. Nah ada 2 cerita. Lika baca namaku, jadi Lika ini nama orang ya. Lika baca namaku menjelang Ali minta izin cara Ferry canda. Berarti ada di sini Lika ada unsur litium sama kalium, kemudian baca berarti ada barium sama kalsium, kemudian ada namaku kita ambil dari Na-nya aja ya, Na-nya berarti natrium ya, kemudian yang menjelang kita ambil M sama G-nya aja nih. Nah, ujung sama ujung ya itu magnesium, kemudian Ali berarti kita ambil Al-nya yaitu aluminium, kemudian Mn ada mangan. Ya, ini aku singkat jadi minta. Jadi I-nya aku hapus ya. Biar kelihatan MN-nya. Oke, kemudian ada izin. Berarti ini ada Z sama N ya, zinc. Oke. Kemudian untuk cara berarti ada atom krom C sama R. Nah, kemudian untuk ferri berarti kita ambil Fe-nya aja yaitu besi. Kemudian Ca berarti ini ini bukan Ca ya. Kalau Ca tadi kan kalsium. Kita ambil yang C sama D-nya. Berarti ini atom kadmium, logam kadmium. Kemudian untuk Cobalt berarti kita ambil Co. Berarti ini logam kobalt. Untuk ninja berarti kita ambil ini Ni-nya yaitu nikel. Senengannya berarti kita ambil Se-nya itu yaitu selenium. Kemudian untuk pembantu yaitu kita ambil dari P sama B-nya aja. Ini berarti logam plumbum. Kemudian hamil itu kita ambil H-nya aja itu hidrogen. Kemudian untuk Bi kita ambil dari kata sambil yaitu S sama Bi ya. B-nya aja sorry. BI-nya aja yang kita ambil. Nah, sambil berarti B. Atau nanti teman-teman boleh ngomong sambi. Hamil sambi bilang nah. Kemudian wait. Sebentar. Ternyata aku di sini harusnya ada logam SB. Nah, di sini ada logam SB, teman-teman. SB.
atau antimon ya. Ini ada logam antimon di tengah-tengah hidrogen sama Bi atau bismut. Berarti ini jelas ini S sama B-nya aja yang diambil. Kemudian untuk BI, berarti kita ambil BI, bilang dari BI-nya aja nih. Kemudian untuk cukup, kita ambil dari kata C sama U-nya. Cu itu logam cuprum ya, cuprum itu tembaga. Kemudian Hg itu diambil dari kata hangat, berarti sama H sama G-nya. Nah ini logam, logam air raksa ya. Kemudian Ag ini logam perak, dari kata agak, ya. Kemudian PT, nah di PT ini kita ambil dari kata pahit, berarti ujung sama ujung ya. Berarti ini logam platina. Nah yang terakhir, nah ini jelas gampang banget dihafalinnya. Au tetap au, kayak gitu teman-teman. Coba yuk kita ulangi sekali lagi. Rika baca namaku, menjelang Ali minta izin cara Ferdi Canda. Cowboy Ninja senengannya pembantu hamil sambil bilang cukup hangat agak pahit. Au. Nah, oke. Berarti kalau dari sini coba kita latihan yuk. Kita latihan Ni itu ada di logam mana sih teman-teman? Iya, antara kobalt sama Sn ya. Kemudian kalau besi, Fe. Kita ingat cara Ferdi Canda, berarti ada krom sama canda itu berarti kadmium. Oke, nah itu tadi ya teman-teman untuk trik menghafal deret volta. Semoga teman-teman di sini bisa dipahami ya untuk materi kita hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada komen atau kritikan, bisa tulis aja di kolom chat. Dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Akademi.